Santapan Harian Selasa, 28 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-11, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-23. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu adalah terang bagi hidup kami. Ajar kami untuk memahami sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 16 sampai 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Sahabat Santapan Harian, Alkitab banyak berbicara tentang realitas iman dan peringatan untuk setia kepadanya. Mengapa perlu ada peringatan semacam ini? Bukankah dalam pimpinan Tuhan kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan? Pimpinan Tuhan adalah sebuah relasi yang menuntut hubungan timbal balik. Nasib buruk yang dialami oleh bangsa Israel menciutkan iman mereka. Akibatnya mereka bersungut-sungut kepadanya. Bahkan beberapa orang dari mereka menjadi rakus sehingga mendatangkan murka Tuhan. Nas ini adalah catatan awal pemberontakan mereka terhadap Allah. Peristiwa pertama yaitu api murka Tuhan menyala di antara mereka. Peristiwa kedua, Tuhan Allah menghadirkan kuasanya dengan memberikan daging kepada mereka. Mengapa Tuhan menunjukkan dua sikap yang berbeda? Sejatinya Allah tidak menoleransi pemberontakan.
Dalam peristiwa pertama, bangsa Israel menyalahkan Tuhan atas nasib buruk mereka. Akibatnya, Tuhan murka. Kemurkaan itu untuk menegaskan pemahaman bahwa Allah yang berkuasa atas hidup mereka. Dalam peristiwa kedua, beberapa orang Israel membandingkan keadaan mereka ketika masih berada di Mesir. Bagi mereka, santapan daging lebih memikat daripada kebebasan di dalam pimpinan Tuhan. Kepada mereka, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuktikan kesalahan dari keluhan mereka. Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia mampu menghadirkan kuasa-Nya setiap saat. Kewajiban orang Israel hanya taat sebagai buah totalitas penyerahan diri kepadanya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk diulurkan kepada umat-Nya. Penghalang utama kita dalam menjalin relasi dengan Tuhan adalah dosa yang menyeret kita menjauh dari hadirat-Nya. Kita sendirilah yang akibatnya kita sulit melihat karya anugerah-Nya. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk terus mengarahkan mata kepadanya, mengikuti setiap tuntunan-Nya, dan taat kepada pimpinan-Nya. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengarahkan hati kepadamu dan setia mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.